أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas Ghazwatu Banil Mustaliq, perang Bani Al-Mustaliq. Jadi kita akan membahas tentang perang Bani Al-Mustaliq. Perang ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah menurut kebanyakan para ahli ilmu. Tapi sebagian ahli ilmu yang lain mengatakan tahun 6 Hijriah. Tetapi keumuman para ahli sejarah mengatakan perang ini adalah perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Hadhil ghazwatu wa illam takun tawilatadz zail aridatul atraf min haitsul al-wajha al-askariyah illa annaha waqa'at fiha waqa'i' ahdathat al-balbala wal ittirab fil mujtama' al-islami. Perang Bani Al-Mustaliq ini meskipun bukan perang yang panjang, bukan perang yang luas dari sisi militer, hanya saja dalam peristiwa perang Bani Mustaliq ini terdapat kejadian yang mengguncang masyarakat Islam. Kalau perangnya sendiri bukan perang besar, tidak seperti perang Badar, tidak seperti perang Uhud, tidak seperti perang Ahzab, tetapi ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam perang ini. Nanti kita jelaskan sebab terjadinya perang Bani Al-Mustaliq. Sababuha annahu balaghahu sallallahu alaihi wasallam anna rais Banil Mustaliq Al-Haris bin Abi Dhirar sara fi qaumihi wa man qadir alaihi minal arab yuriduna harba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab terjadinya perang Bani Mustaliq ini, bahwa telah sampai kepada Rasulullah bahwa ketua suku Bani Mustaliq ini namanya Al-Haris bin Abi Dhirar. Dia bersama kaumnya ingin menghantam, menyerbu kota Madinah, yaitu Bani Mustaliq. Ketua sukunya Al-Haris bin Abi Dhirar bersama kaumnya ingin menyerbu kota Madinah. Tapi hal itu sudah kedengaran Rasul. Maka Rasulullah mengutus seorang sahabat Nabi, Buraidah ibn Hasib al-Aslami, untuk mencari kabar kebenaran berita bahwa Bani Mustaliq ini ingin menyerang kota Madinah. Benar enggak? Ngutus seorang sahabat. Intinya peristiwa itu benar, bahwa Bani Mustaliq menyiapkan pasukan ingin pergi ke kota Madinah, nyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW segera bertindak cepat. Setelah mengetahui berita benar itu, Rasulullah bergerak cepat. Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan, kemudian segera bergegas menuju Bani Mustaliq. Dan itu terjadi pada 2 malam setelah bulan Sya'ban. Dua malam berlalu dari bulan Sya'ban. Maka orang-orang munafik ikut perang, padahal tidak pernah perang sebelumnya ikut. Perang Badr nggak ikut. Perang Uhud mereka malah berkhianat, tengah jalan pulang, masih ingat kisahnya? Perang Ahzab mereka juga malah gembosi, bahkan bermain mata sama orang Yahudi dan juga orang-orang kafir Quraisy. Jadi perang Bani Mustaliq ini dihadiri oleh orang-orang munafik yang mana sebelumnya orang munafik tidak pernah ikut perang, kecuali perang ini pertama kali ikut perang mereka. Yes.
Wa kharaja ma'ahu jama'atun minal munafiqin lam yakhruju fi ghazwah qablaha. Ikut orang-orang Yahudi, orang munafik ikut perang. Yang sebelumnya nggak pernah ikut perang. Ini ikut. Wastamala alal Madinah Zaid bin Harisa. Rasulullah memandatkan kepemimpinan kota Madinah ke Zaid bin Harisa. Ditinggal sama Rasul sama sahabat pergi. Yang beri mandat untuk memimpin sementara Zaid bin Harisa. Sebagian lagi Abu Dzar, sebagian lagi mengatakan Abu Dzar, sebagian lagi mengatakan Numaila bin Abdullah Al-Laitsi. Betul ya? Khilaf para ulama. Dan Al-Haris bin Abi Dhirar, ketua suku Bani Mustalik tadi itu, mengutus mata-mata ke kota Madinah. Jadi sebelum menyerang kota Madinah, ngutus mata-mata dulu untuk mengetahui kekuatan kota Madinah. Ternyata tertangkap nih jasus, mata-matanya Bani Mustalik tertangkap. Apa spionase ya, betul ya? Maka dibunuh karena ini berbahaya. Mata-mata itu dalam dunia militer mati loh. Bunuh di situ. Walamma balahul Haris ibn Abi Dhirar wa man ma'ahu masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah sampai kabar kepada Al Haris ketua suku itu bahwa Rasulullah bergerak cepat menuju Bani Mustalik dan telah mendengar kabar bahwa mata-matanya dibunuh tewas di kota Madinah, ketakutan ya. Jadi Rasulullah itu diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Di antaranya adalah Allah itu ya menancapkan pada musuh-musuh Rasulullah itu ketakutan sebelum berperang. Dikasih takut mereka itu. Maka mereka gelisah, takut mereka ini. Akhirnya apa yang terjadi? Fatafarraqa anhum man kana mahu minal Arab. Orang-orang Arab yang aslinya itu bergabung sama Al Haris bin Abi Dhirar. Tapi ketika mendengar Rasulullah bergegas itu, ketakutan mereka tercerai-berai. Ada yang pulang, ada yang nggak mau ikut karena gelisah dan takut kalah. Ya. Sehingga singkat cerita Rasulullah SAW ya membuat barisan. Bendera perangnya orang Muhajirin diserahkan Abu Bakar As-Siddiq, benderanya orang Ansor di bawah Sa'ad bin Ubadah. Kemudian terjadi saling lempar anak panah. Dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang-orang musyrik mereka lari, kalah perang. Perangnya singkat ini, bukan ada hal yang lebih dahsyat dari perang ini, melebihi perang itu sendiri. Jadi selesai perangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah menawan para wanita, para anak-anak kecil, dan berhasil mengumpulkan unta-unta dan domba-domba, kambing-kambing yang sangat banyak. Ghanimah. Walam yuktal minal muslimin illa rajulun wahid. Tidak ada kaum muslimin yang terbunuh kecuali 1 orang saja. 1 orang saja yang terbunuh. Yang terbunuh adalah ya seorang sahabat Nabi dibunuh oleh sahabat Ansor, dikira musuh, itu tok yang mati. Nah, jadi perang ini sangat telak gitu loh, dimenangkan kaum muslimin. Kaum muslimin menawan menawan para wanita, anak-anak, dan juga memperoleh unta yang banyak dan domba-domba atau kambing-kambing. Lah kemudian di antara yang tertawan itu adalah putri dari ketua suku. Putri dari ketua suku. Namanya Juwairiyah binti Al Haris bin Abi Dhirar. Tadi kan ketua sukunya namanya Al Haris bin Abi Dhirar. Punya putri ya, bangsawan ini. Namanya Juwairiyah bintil Haris. Tertawan dan menurut bagiannya wanita ini ya berada pada seorang sahabat Nabi, Thabit bin Qais. Di bawah tangannya Thabit bin Qais. Akan dimiliki Thabit bin Qais. Dijadikan budaknya siapa tadi? Thabit bin Qais. Fakatabaha, ya, maka diberi al-mukatabah. Mukatabah itu kamu saya bebaskan tapi harus nebus gitu loh. Maka dibantu sama Nabi
Setelah itu dibebaskan, nggak jadi budak. Fatazawwajaha, terus dinikahi Nabi. Ya, dinikahi Nabi Juwairiyah ini. Tuan kan ibunda kita itu. Salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia masuk Islam, dinikahi Rasulullah. Fa'ataqal muslimuna bisababi hadzal tazwij mi'ata ahli baitin min Banil Mustaliq qad aslamu. Karena Rasulullah menikah sama Juwairiyah, otomatis para tawanan-tawanan itu adalah apanya Nabi? Ipar-iparnya Nabi. Kan gitu kan logikanya. Maka para sahabat Nabi mengatakan, bagaimana kita menawan ipar-iparnya Rasulullah? Paham maksudnya enggak? Akhirnya dibebaskan dan mereka semuanya masuk Islam. Ya, Juwairiyah ini Masya Allah ibunda kita Ummul Mukminin yang banyak barokahnya. Dari pernikahannya dengan Rasulullah itu kaumnya masuk Islam dan mereka dibebaskan semuanya. Paham maksudnya? Tidak jadi dijadikan budak. Selamat, alhamdulillah. Sudah tidak jadi budak, malah dapat hidayah masuk Islam dan mereka diperlakukan seperti kaum muslimin lainnya, tidak dilanggar kehormatannya. Taib. Jadi menikahlah Rasulullah sama Ummul Mukminin, ibunda orang yang beriman, namanya Juwairiyah bintil Haris. Lah, disinilah orang-orang munafik bermain. Tadi kan saya katakan, ini satu-satunya perang atau perang pertama kali yang diikuti oleh orang munafik yang sebelumnya tidak pernah ikut perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, tidak pernah ikut perang. Baru kali ini mereka ikut perang. Itu pun membuat huru hara. Jadi orang munafik itu dulu ketika kaum muslimin baru-baru datang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mereka tidak menampakkan diri sebagai orang Islam, terang-terangan memusuhi Nabi. Siapa ketuanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Rasulullah itu kalau naik kendaraan, pernah Rasulullah naik keledai untuk menjenguk sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya. Kemudian Rasulullah itu melewati majelisnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Otomatis namanya naik keledai kan ada debunya kan gitu kan? Ada debu-debu yang berterbangan. Kita bayangkan zaman dulu kan itu kan. Maka fakhammara ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, ya anfahu. Ketika Rasulullah lewat, maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu menutupi hidungnya sambil mengatakan la tughabbiru alaina. Muhammad, jangan kau bikin debu. Ya, jangan kau bikin debu itu berhamburan-hamburan karena kamu itu. Walamma tala Rasulullah alal majlisil Quran, ketika Rasulullah membaca Quran di majelis ilmu atau di majelis, maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan ijlis fi baitika, duduklah di rumahmu. Jangan kau ganggu kami dengan bacaan-bacaan itu. Nah, itu ketika belum menampakkan keislaman. Paham enggak? Tapi kaum muslimin perang Badar menang, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya orang munafik ini, orang yang aslinya kafir, hatinya kafir ini berkamuflase, pura-pura jadi orang apa? Orang Islam. Kalau Rasulullah naik mimbar, itu Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri. Hadza Rasulullah, isma'u wa ati'u. Ini Rasulullah, dengarkan baik-baik omongannya nanti, taati dia. Gitu terus, supaya diakui kalau dia itu orang Islam. Ganti casing, tapi hatinya masih apa? Masih kafir. Sampai akhirnya terjadilah perang Uhud yang kemarin itu. Di tengah jalan mereka apa? Memisahkan diri. Masih ingat? Berapa orang? 300. Aslinya kaum muslimin jumlahnya 1000, belot 300 jadi berapa? 700. Perang Uhud kemarin kan. Sebagian ditaruh di atas gunung itu kan ceritanya kemarin. Setelah kejadian perang Uhud itu, waktu salat Jumat selesai, dia berdiri di tengah masjid dan mengatakan, "Hadza Rasulullah, ati'uhu wastami'u ilaihi." Dengarkan Rasulullah, taatilah. Diseret sama sahabat. Sudah nggak ada ampun lagi bagi dia. Selama ini sahabat itu masih menahan diri, tapi semenjak kejadian perang apa tadi? Uhud yang jelas-jelas mereka berkhianat, lo gitu nggak tahu malu, rai gedek. Ngerti rai gedek? Ya, muka
tebal gitu loh, nggak punya rasa malu. Akhirnya waktu Jumatan masih berdiri lagi untuk menghapus kesalahannya di perang apa tadi? Perang Uhud. Ada Rasulullah, ini Rasulullah, dengarkan baik-baik, wasma'ulahu wa ati'u. Ditarik sama sahabat, kita sudah tahu engkau wahai adu Allah. Kami sudah tahu siapa engkau wahai musuh Allah. Terus dia keluar dari masjid. Padahal sholat Jumat itu keluar dari masjid. Maka orang-orang mengatakan, irji yastaghfir laka Rasulullah. Kembali kamu, jangan keluar masjid. Datanglah kepada Rasulullah, minta ampun agar Allah, minta ampun dan minta agar Rasulullah memohonkan ampunan untukmu supaya kamu diampuni oleh Allah. Maka dia menjawab, wallahi ma abtahi an astaghfirali. Demi Allah aku nggak ingin untuk dimintakan ampunan. Nantang terang-terangan. Semenjak kejadian itu, gitu loh maksudnya. Nah, terjadi ini adalah kisah yang diselipkan oleh pengarang kitab ini. Padahal kan lagi bahas perang apa tadi? Bani Mustalik kan ya kan? Tapi ini ada selipan cerita gitu loh tentang bagaimana orang munafik. Lah, nanti orang munafik ini kebiasaannya orang munafik itu selalu membuat isu-isu. Isu itu dibuat, dibesar-besarkan nanti ketika Rasulullah menikah sama Zainab. Zainab binti Jahash. Dibuatlah isu, kenapa? Karena Zainab binti Jahash ini adalah istri Nabi yang kelima. Maksudnya yang sekaligus masih hidup semuanya yang kelima. Membuat isya'ah, gosip-gosip. Ya apa Muhammad ini? Katanya cuma masna wa thulatha wa ruba, berapa? Nikahilah 2, 3 atau 4. Dia nikah 5. Wow, dimusuh. Apalagi yang dinikahi itu Zainab. Zainab adalah mantan istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya Rasul. Yang mana adat jahiliyah pada waktu itu anak angkat seperti anak kandung. Paham maksudnya? Gak boleh menikahi mantu kan gitu kan. Oh Muhammad ini gimana ini? Pertama dia ini menikah yang ke-6. Yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang kedua dia juga menikahi anaknya sendiri. Oh digosip-gosip, melukai Rasulullah SAW. Nah, termasuk dalam perang apa? Bani Mustalik ini. Ceritanya begini. Jadi waktu itu Umar bin Khattab pernah ketika selesai perang tadi ya, perang apa namanya? Bani Mustalik, maka Rasulullah SAW bermukim di tempat namanya Muraisi'. Setelah Rasulullah SAW berhasil menang, Rasulullah singgah di tempat namanya Al-Muraisi'. Di situ ya ada seorang laki-laki ini diupah sama Umar bin Khattab, namanya Jahjah Al-Ghifari. Kemudian waktu itu ada masalah antara Jahjah Al-Ghifari dengan Sinan bin Wabr Al-Juhani alal ma'i. Jadi masalah desak-desakan, rebutan air gitu loh. Rebutan air atau desak-desakan antara Jahjah Al-Ghifari, ya ini muhajirin, dan Sinan bin Wabr ini orang Ansor. Ada 2 orang Ansor dan muhajirin yang bertikai karena masalah air. Akhirnya Soroh Al-Juhani mengatakan, ya ma'syarul ansar, hei orang-orang ansar. Adapun Jahjah mengatakan, hei orang muhajirin, kumpul nih, mau berantem. Mau apa? Berantem. Gara-gara masalah ringan tadi itu loh. Akhirnya yang ansar mengatakan, ya alal ansar. Yang muhajirin mengatakan, ya alal muhajirin. Hampir berantem. Ya. Maka Rasulullah kedengaran itu, maka Rasulullah marah dan Rasulullah datang, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kampanye jahiliyah mau kalian hidupkan lagi? Mau tukaran lagi seperti dulu kalian? Wa ana baina adhurikum, padahal aku masih ada di tengah kalian. Kalian mau berantakan di sini, mau perang sesama saudara sendiri? Apakah kampanye di ayat jahiliyah mau kalian hidupkan lagi padahal aku masih hidup di sini? Aus wazrat tukaran seperti dulu lagi. Paham enggak maksudnya? Muhajirin Ansor mau perang lagi. Apakah seperti itu? Da'uha fa innaha mumtina. Tinggalkan hizbiyah ini, tinggalkan asobiyah ini. Fa innaha mumtina. Ini adalah perkara yang sudah basi, jahiliyah enggak boleh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruq. Setelah itu baru Pak sahabat reda. Hampir berantem itu. Muhajirin sama apa? Ansor. Reda. Berita itu kedengaran Abdullah bin Ubay bin Salul.
Wah, digoreng sama dia ini. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul dia berkata kepada sebagian orang-orang Ansor. Karena apa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebenarnya dia kan tokohnya orang Medina, kan gitu kan? Tokohnya Yathrib. Sebelum Rasulullah datang itu Aus dan Khazraj hampir sepakat menjadikan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua tertinggi di kota Yathrib. Tapi Rasulullah datang, orang-orang itu melupakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Para orang-orang itu datang ke Rasulullah, akhirnya dia ini hasad loh, ya apa sih, gara-gara ada Muhammad ini datang, orang-orang gak jadi melantik aku, kan gitu kan. Makanya benci sama Nabi dia karena hasad. Akhirnya kesempatan ini dimanfaatkan sama siapa tadi namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengumpulkan orang-orang dan mengatakan, ya, di situ ada bocah kecil. Ada bocah kecil namanya Zaid bin Arqam. Menjadi saksi nanti bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul berkata yang dahsyat, yang jahat gitu. Ada saksinya bocah kecil di situ itu. Dia ngomong, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul sambil marah, dan dia mengatakan, inilah kelakuan kalian, gitu loh kamu. Kita ini pribumi, sekarang mau dikalahkan sama pendatang-pendatang itu. Paham nggak maksudnya? Kita ini orang asli, pemilik suku, pemilik Madinah. Mereka ini pendatang, orang-orang ini, orang Mekah ini pendatang. Tapi lihat kelakuan mereka, sudah menyaingi kita. Sesungguhnya perumpamaan mereka itu sama perumpamaan kalian seperti pepatah Arab yang mengatakan, sammin kalbaka yakulka, gemukkan anjingmu dan anjingmu akan memakan dirimu. Jadi memperumpamakan orang muhajirin seperti apa? Anjing dikasih makan, kasih tempat, nanti ngelunja gitu loh. Paham gak maksudnya? Ya ini kalian ini, mereka datang, kalian kasih rumah, kalian kasih harta, bahkan ada yang memaruh, bahkan ada yang punya istri ingin dibagikan. Ya ini karena kalian semuanya. Sekarang lihat mereka sok kuasa kepada kita. Mereka pendatang, kita pribumi. Lihat nih ulah-ulah kalian gak nurut sama aku dari dulu. Paham gak maksudnya nih? Dimanfaatkan, digoreng-goreng ini sama siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Didengarkan, kemudian dia marah dan mengatakan, wallahi, siapa namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan bahwa nanti kalau sampai di kota Madinah, orang yang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah. Dia ngomong kayak gitu, didengarkan sama bocah kecil tadi itu. Ya, za'ama annau in raja ilal madinati la yukhrijannal azzu minhal adal. Tunggu saatnya besok kalau aku sampai di kota Madinah, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya itu aku akan mengusir siapa? Mengusir siapa? Rasulullah gitu loh. Menganggap dirinya itu apa? A'azzu, yang lebih tinggi, lebih mulia. Dan siapa tadi? Rasulullah itu yang lebih rendah. Kedengaran bocah kecil, namanya siapa? Zaid bin Arqam. Ya, dia mengabarkan kepada pamannya. Maka pamannya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Di situ ada Umar bin Khattab. Rasulullah sama Umar bin Khattab. Datanglah pamannya bocah kecil itu mengadu, ya Rasulullah, kemarin Abdullah bin Ubay bin Salul membuat gerakan, berusaha membangkitkan percikan-percikan lama, mengompori orang-orang Ansor, bahwasanya inilah kelakuan kalian. Gak nurut sama aku. Orang-orang muhajirin sekarang ngelunja, mau menguasai kota Madinah, sok kuasa, padahal mereka itu pendatang. Kemudian dia mengatakan bahwa nanti kalau sampai di kota Madinah, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya dirinya akan mengusir siapa? Rasulullah. Berarti Rasulullah dapat informasi enggak ini? Dapat. Lah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh para sahabat, ayo kita pulang. Padahal biasanya Rasulullah itu kalau menang perang itu di situ dulu selama 3 hari kan itu kan. Tapi gara-gara ada peristiwa itu, Rasulullah ngejak para sahabat, ayo kita pulang semuanya gitu kan. Akhirnya orang-orang ini kaget, loh Rasulullah kok gak seperti biasanya. Biasanya kan mukim dulu di situ berapa hari? 3 hari. Maka datanglah Usaid bin Khudair. Ya, datanglah Usaid bin Khudair mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kok mau pulang? Kan gak seperti biasanya. Kata Rasulullah SAW, tidakkah sampai kepadamu apa yang diucapkan temanmu? Dia mengatakan bahwa orang yang kuat nanti kalau sampai ke kota Madinah akan mengusir orang yang lemah.
Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul mengklaim dirinya akan mengusir aku kalau sampai di kota apa? Di kota apa? Di kota Madinah. Marah Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini kan sahabat Nabi, termasuk pendekarnya Ansor. Usaid bin Khudair itu diantara keutamaannya adalah apa? Kalau baca Quran, malaikat turun dari langit. Wali Usaid bin Khudair. Ketika mendengarkan seperti itu, langsung Usaid bin Khudair membela Nabi dan mengatakan, anta Rasulullah, engkau lah Rasulullah. Kalau engkau ingin ya Rasulullah, kami yang mengusir dia itu. Kalau dia ingin mengusir anda ya Rasulullah, maka anda ini Rasulullah, anda yang kuat, dia yang lemah. Kalau anda mau, kita yang mengusir dia, bukan anda yang terusir. Paham gak maksudnya? Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mur Abbad bin Basr falyaktulhu. Ya Rasulullah, suruh saja Abbad bin Basr untuk membunuh orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pokoknya orang yang paling tegas ya Umar bin Khattab ini. Gus kakek ngomong Rasulullah pateni ae lah. Kan gitu kan menurut. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana ya Umar kalau manusia di luar nanti mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Jangan nanti tambah kisru nanti. Dikira Muhammad ini membunuh sahabatnya. Karena casingnya Islam gitu loh. Ikut perang kan gitu kan. Jadi takut nanti terdengar di luar itu jelek Rasulullah telah membunuh siapa? Sahabat. Jangan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kedengaran. Siapa nama yang kedengaran ini? Abdullah bin Ubay bin Salul dengar bahwa ada bocah kecil yang melaporkan dirinya. Maka dia datang ke Rasulullah bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, aku nggak ngomong gitu. Dia ini kan bocah kecil, dengarkannya belum pas, masih belum hafal, dia kan masih bocah kecil. Nah, ditambah sahabat Ansor juga ngomong, ya Rasulullah, asa'an yakunal hulamu qad auhama fi hadisihi. Sahabat-sahabat Ansor juga mengatakan, ya Rasulullah, mungkin bocah kecil itu kurang pas, kurang hafal. Sahabat-sahabat Ansor ngomong kayak gitu. Khusnudzon kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Gak mungkin lah masa ngomong sampai gitu ya Rasulullah. Mungkin anak kecil ini yang salah menangkap pendengaran. Omongan itu didengarkan Zaid bin Arqam. Iya, Zaid bin Arqam tadi. Yang bocah kecil itu. Ketika Rasulullah percaya sama omongannya sahabat, ya mungkin ini anak kecil belum paham apa yang diomongkan orang-orang dewasa. Kata Zaid bin Arqam, wallahi aku sedih pada waktu itu. Gimana orang ini tidak ada yang percaya omonganku. Padahal aku dengar sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan aku mendengar sendiri bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengusir Rasulullah. Aku dengar sendiri. Tapi kok gak ada yang percaya sama aku. Orang Ansor gak percaya. Dan Rasulullah malah percaya. Orang Ansor sedih. Anak kecil ini sedih. Masih kecil dia sedih. Langsung Allah turunkan ayat dari langit. Membela bocah kecil ini. Ayat itu adalah surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafikun, dan seterusnya sampai humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala ma inda Rasulillah. Ketika turun ayat ini, langsung Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil bocah kecil itu sampai bocah kecil itu ada di hadapan Nabi. Langsung Rasulullah bacakan ayat ini dan Rasulullah mengatakan kamu benar. Ya, Rasulullah gak gengsi untuk merujuk dan meralat kesalahan, dan Rasulullah gak ingin anak kecil ini terluka hatinya. Maka disampaikan bahwa gara-gara kamu ini turun ayat dari langit. Berarti istimewa enggak dia? Istimewa. Allah membela bocah kecil ini. Turun ayat itu. Nah, setelah itu terbongkar semuanya ini. Abdullah bin Ubay bin Salul semakin kalah pamor. Tapi Usaid bin Khudair ngomong, ya Rasulullah, tolong jenengan lemah lembut sama dia ya Rasulullah. Dikasih masukan sama Usaid bin Khudair. Kata Usaid bin Khudair, ya Rasulullah, fallahi laqad ja'ana Allahu bika wa inna qaumahu la yunadzimuna lahul kharaz, ya, fa innahu yara annaka istalabtahu malakan. Maksudnya di sini begini, ya Rasulullah, tolong engkau yang lembut sama dia ya Rasulullah. Dia itu sebenarnya Rasulullah hasad kepada anda. Karena kaumnya itu sebenarnya mereka sepakat sebelumnya ingin menjadikan dia sebagai raja Madinah. Tapi ketika engkau datang ya Rasulullah, orang-orang lebih tertarik kepada engkau meninggalkan dia sehingga dia itu hasad. Maka yes, maafkan dia gitu loh. Paham gak maksudnya? Akhirnya Rasulullah sudahlah, dianggap selesai lah gitu. Rasulullah gak mau memperpanjang. Nah, setelah itu ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada perang Bani Mustalik. Ini masih rentetan Bani Mustalik ini, perang Bani Mustalik. Dalam perjalanan itu, perjalanan pulang,
Di antara sahabat, di antara istri-istrinya Nabi yang ikut perang berangkat pada waktu itu adalah Aisyah. Kebiasaan Rasulullah itu kalau bepergian jauh mengundi istrinya. Istrinya Rasulullah ada 9 yang masih hidup. Ya, istrinya totalnya ada berapa? 11. Wafat 2 sebelum Nabi. Siapa? Khadijah binti Khuwailid sama Zainab binti Khuzaimah. Ya, yang 9 wafat setelah Rasulullah wafat. Paham maksudnya ya? Lah biasanya Rasulullah kalau mau pergi diundi, nama-nama istrinya ditulis terus diundi. Nah, yang keluar itu namanya Aisyah. Maka dalam perang Bani Mustalik ini Aisyah ikut perang. Waktu pulang singgah di suatu tempat. Waktu pulang itu singgah di sebuah tempat. Kemudian Aisyah keluar karena ingin menyelesaikan hajatnya, ya mungkin buang air gitu lah, menyelesaikan hajatnya Aisyah ini. Maka Aisyah ini keluar. Setelah selesai, maka Aisyah ini balik. Setelah balik ternyata apanya yang hilang? Kalungnya Aisyah itu hilang. Itu kalung dipinjemi saudarinya. Namanya siapa? Asma binti Abi Bakar. Kan gak enak sama saudarinya dipinjemi kalung kok dihilangkan. Akhirnya Aisyah balik ke tempat beliau menyelesaikan hajatnya tadi. Paham gak? Dicari-cari ya, ketemu terus balik. Ketika balik ketemu apa enggak di situ? Kalungnya. Ketemu kan? Ketemu, balik ketinggalan. Orang-orang berangkat. Pada waktu itu Ibunda Aisyah dinaikkan haudaj. Haudaj itu apa di situ istilahnya? Diterjemahkan apa? Kayak tandu gitu loh. Iya. Sekedup. Ya. Ada rumah-rumahan terus digotong itu loh. Aisyah itu naik situ. Lah dikira sama prajurit itu Siti Aisyah sudah masuk. Siti Aisyah kan orangnya bagus, maksudnya bukan gendut gitu loh, bukan gede, jadi ya dikira gak terasa lah orang banyak yang apa, yang gak dikira sudah, padahal belum ada orangnya. Saking kurusnya Siti Aisyah, bukan kurus, maksudnya tidak gemuk kan, jadi orang mengira ya sudah masuk karena berat badan beliau tidak gendut gitu loh, intinya gitu. Berangkatlah orang-orang ini, dikira Siti Aisyah sudah ada di sekedup atau tandu itu, padahal Siti Aisyah belum. Masih cari apa tadi? Kalungnya. Pulang-pulang dia itu bingung ini gimana? Apakah harus nyusul atau bagaimana? Maka Aisyah mengatakan sudah saya tunggu di sini aja. Daripada nanti dia nyari gak ketemu, dia nyari saling ketemu gak ketemu malah bahaya. Lebih baik tunggu di sini. Nanti paling suatu saat mesti mereka akan terasa kalau aku ketinggalan, mereka akan balik lagi. Paham gak maksudnya? Akhirnya Aisyah nunggu di situ. Nunggu di situ sampai ketiduran. Siti Aisyah ketiduran di tempat itu. Kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Sufyan ibn Mu'attal. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sufyan ibn Mu'attal. Ini telat karena beliau ini ketiduran juga. Ya li'annahu kana katsirun naum. Beliau ini sering ketiduran, sering tidur gitu loh. Falamma ra'aha arafaha wa kana yaraha qabla nuzulil hijab. Ketika melihat ini, maka Sufyan bin Mu'attal melihat ini Siti Aisyah. Dia melihatnya sebelum turun ayat hijab. Ayat apa namanya? Hijab cadar itu belum. Akhirnya tahu zaujatur Rasul, istrinya Rasulullah. Maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya ini, gak ada orang sama sekali. Aku ketinggalan, ternyata ada yang ketinggalan yang lain, perempuan. Dan tahu bahwa ini adalah siapa? Istri Rasulullah. Maka dia mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi raji'un. Langsung dia mengambil untanya, mengambil kendaraannya, terus dia bahkan jenenge anak kok di menderumkan. Ya menderum ya namanya. Unta itu kan kalau disuruh menderum kan menderum. Kalau yang ahli ngerti. Kalau antum suruh mengendari ya enggak, kalau itu enggak bisa kalau antum. Kalau yang ahli peruntahan paham dia. Maka dia langsung turun.
Faqarraba ilaiha, didekatkan ke Siti Aisyah. Fa rokibatha, maka Siti Aisyah langsung naik. Ya, tidak diajak ngomong meskipun satu kalimat. Naik langsung dituntun sama siapa? Sofwan Mu'attal. Tidak diajak ngomong, tidak diajak ngobrol. Kesempatan ngobrol, enggak. Itu menunjukkan Sofwan bin Mu'attal sangat menghormati siapa? Siti Aisyah. Jadi dituntun terus, dia jalan ya, tidak diajak ngomong, tidak diajak bicara terus. Dan Sofwan bin Mu'attal selalu mengucapkan apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menunjukkan tahu bahwa akan terjadi masalah. Paham nggak? Itu menunjukkan Sofwan bin Mu'attal tahu ini akan terjadi apa? Atau gelisah lah gitu loh. Falamma ra'a dzalikan nas takala, terus sampai menyusul pasukan akhirnya. Iya kan? Menyusul. Pasukan lihat semuanya. Loh, Siti Aisyah kok di sana? Loh, di sini siapa yang dibawa tadi? Dibuka nggak ada orangnya. Berarti karena menyangka sahabat itu Aisyah sudah ada di mana? Sekedupnya tadi itu apa? Tandu tadi juga di situ. Padahal belum ada. Baru sadar kalau Aisyah masih ketinggalan bersama laki-laki Sofwan bin Mu'attal. Orang-orang saling lirik, saling apa iki? Kok ngono iki apa iki kan gitu. Paham enggak maksudnya? Digoreng lagi sama siapa? Ya kelakuannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini ketepaan gosip ini, gosip. Zina itu. Ngapain berdua kalau nggak ngapa-ngapain? Ini pasti ngapa-ngapain ini. Wah, disebarkan. Nah, orang yang hatinya ada marot, paham marot ya? Orang hatinya ada penyakit. Oh iya bener, nggak mungkin kok bisa berduaan gitu loh. Dituntun lagi, ngapain bocah dua itu? Itu terus digoreng sampai kota Madinah. Tambah semakin gencar Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh mungkin tadi itu ketika orang-orang istirahat, mereka janjian berdua. Kira-kira begitulah. Sampai ketika Mas pergi, setan datang, dibumbu-bumbui, A jadi Z, K jadi meme, jadi K jadi meme. Terus dibumbu-bumbui. Ketika Siti Aisyah datang langsung sakit beliau nggak tahu gosip-gosip itu, nggak tahu beliau itu. Beliau sakit sebulan nggak keluar rumah sakit, beliau nggak tahu kejadian. Padahal di luar ini seluruh Madinah goncang karena ada gosip itu. Siti Aisyah nggak ngerti. Siti apa? Aisyah nggak ngerti beliau sakit. Ya, beliau nggak paham apa yang terjadi, nggak paham. Dan Rasulullah bingung karena orang gencar. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, di antaranya ngomong sama Ali, bagaimana Ali? Kalau menurut kitab ini, kata Ali, ya sudah ya Rasulullah, jangan terlalu dibingungkan lah. Ya mengesankan untuk wanita itu banyak, nggak harus Aisyah. Gitulah itu. Kalau ini malah ekstrim lagi ucapannya pengarang kitab. Fa asar alaihi aliyun an yufariquha. Ali berpesan sudah ceraikan aja Rasul, gitulah. Intinya gitu. Tapi ini wallahu alam, ini kisah benar apa enggak wallahu alam. Adapun kalau Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau gubris omongannya orang-orang itu ya Rasulullah. Ya, Allah yaltafit ila kalamil a'da. Mereka itu musuh-musuh. Yang nyebarkan kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menyakiti dirimu, jangan digubris mereka itu ya Rasulullah. Yang ngomong ini siapa? Usama bin Zaid, anak dari Zaid bin Harisa, kan gitu kan. Rasulullah disupport. Maka Rasulullah berdiri dan Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membereskan orang satu ini? Maksudnya siapa itu? Maksudnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Langsung Usaid bin Hudair berkata, Usaid bin Hudair kan Aus, sedangkan siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Khazraj. Paham nggak maksudnya? Usaid mengatakan, ya Rasulullah, ya begini kan. Fa'adhara Usaid bin Hudair Sayyidul Aus rahbatuhu, ay adhara rahbatuhu fi qatli. Ya Rasulullah, saya aja yang bunuh orang ini ya Rasulullah. Langsung berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini Khazraj, membela, ada kaumianya, ada jiwa apa istilahnya, asobianya, fanatik golongannya muncul gitu loh. Akhirnya Rasulullah melihat, oh ini kacau ini. Yang Aus pengennya menghukum, yang Khazraj pengen membela. Paham gak maksudnya? Terjadi bibit-bibit perpecahan di situ. Akhirnya Rasulullah bingung. Rasulullah di sisi lain istrinya kehormatan digituin, dan oh, ini tersebar ke Madinah ini. Dan Rasulullah bingung. Rasulullah diam, dan wahyu tidak
turun. Makanya Rasulullah bimbang. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah Aisyah radhiyallahu amma Aisyah tuh falamma rajat maridot syahron, sakit selama 1 bulan, nggak ngerti kondisi di luar, seluruh orang menggosipin dirinya, nggak tahu Aisyah ini. Itu namanya hadisul ifki. Peristiwa ini namanya hadisul ifki, berita bohong, tuduhan bahwa Siti Aisyah berzina padahal tidak. Cuman Aisyah itu heran, nggak tahu berita di luar, cuma heran, Rasulullah kok tidak seperti biasanya. Biasanya lembut, sayang, kok aneh Rasulullah itu nggak menunjukkan sikap seperti biasanya, padahal Siti Aisyah sedang apa? Sedang sakit. Kok tidak dijumpai sifat Rasul yang seperti biasanya? Heran aja nih Aisyah, kok seperti ini, nggak seperti biasanya Rasulullah ini. Sampai suatu ada kejadian pada waktu itu Aisyah keluar bersama Ummu Mistah untuk buang hajat malam-malam. Kalau dulu kan gak ada WC kan, keluar ya kan, Sohro ke padang pasir gitu kan, ditemani Ummu Mistah. Kemudian Ummu Mistah ini tersandung jatuh, ya gitu ya, betul ya, tersandung terus ngomong mendoakan kejelekan untuk anaknya. Celaka Mistah gitu. Didengarkan sama Aisyah, loh ya apa Anda ini anaknya kok didoakan jelek? Kan Ummu Mistah punya anak namanya Mistah. Mistah ini diopeni sama Abu Bakar. Ngerti diopeni? Dia apa? Dinafkahi, dikasih beasiswa, dikasih makan. Nah, ibunya karena anaknya dimuliakan sama Abu Bakar, anaknya dinafkahi, akhirnya kan ibunya ini ya sebagai balas jasa ya akrab sama Aisyah kan gitu kan. Diterno Aisyah ini, diantarkan waktu buang hajat, terus tersandung jatuh, ibunya mengatakan celaka Mistah. Ditegur sama Aisyah, itu kan anakmu, kenapa kok didoakan kejelekan? Ummu Mistah cerita, lo kamu gak tahu tak Aisyah, lo ada apa? Itu di luar sana itu orang-orang membicarakan dirimu, kamu itu berzina sama Sofwan bin Mu'attal, dan termasuk yang menyebarkan berita itu adalah anakku sendiri, namanya siapa? Mistah. Maka aku doakan kejelekan bagi anakku itu. Baru paham. Siapa yang paham? Aisyah. Kalau beliau sedang dibicarakan seantero Madinah. Betul, paham? Akhirnya beliau, maka no, Rasulullah kok tidak lembut seperti biasanya. Akhirnya Aisyah, karena Rasulullah kok berubah, Aisyah ngomong sama Rasul, ya Rasulullah aku izin pulang ke rumah orang tuaku. Paham? Akhirnya Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Ke siapa berarti? Ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu izin tinggal di situ, diizinkan sama Nabi. Nabi gak mencegah. Jadi tinggal sama kedua orang tuanya. Kemudian thumma atat suma ba'dal idzin hatta arafat. Kemudian setelah itu Aisyah nangis terus di rumah itu. Tanya bapaknya, tanya ibunya, lihat berita yang seperti itu, dituduh berzina sama seorang laki-laki namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal lelaki baik gitu loh. Cuma beliau itu ketiduran tadi itu loh masalahnya. Ya. Akhirnya terus nangis Aisyah ini, Rasulullah juga tidak mendukung dia, tidak menguatkan dia, malah kok Rasulullah kayak bimbang begitu, nangis terus sampai gak berhenti itu. Tidak berhenti apa? Air mata terus sampai sedih ya Siti Aisyah ini. Hatta dhannat annal buka falaku kabidau. Wajah Rasulullah fi dzalik. Di saat Aisyah sedih, enggak ada yang mendukung, enggak ada yang percaya sama dia, dan wahyu enggak turun. Maka Aisyah tinggal bersama kedua orang tuanya. Datang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Amma ba'du ya Aisyah, wahai Aisyah, telah datang kabar sampai kepadaku bahwa kamu melakukan ini dan itu, kamu berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, kamu lakukan ini dan itu. In kunta bari'ah, jika kamu benar-benar suci, kamu nggak melakukan zina, pasti Allah akan turunkan ayat membela dirimu. Tapi kalau benar-benar kamu berzina, istaghfirillah, tobatlah engkau wahai Aisyah, minta ampunlah kepada Allah wahai Aisyah. Jika seorang hamba melakukan dosa, dia mengakui dosanya, kemudian dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya." Terus Rasulullah keluar. Sedih Aisyah. Ini orang yang paling dicintai Aisyah, yang diharapkan justru apa? Itu kan artinya Rasulullah abstain itu kan? Paham gak maksudnya?
Itu artinya Rasulullah tidak membenarkan, tidak mendustakan. Rasulullah sendiri nggak tahu. Paham nggak maksudnya di situ? Kecewa Aisyah sama Rasulullah. Kok bisa ngomong gitu itu loh? Gitu loh. Aisyah ngomong kayak gitu. Terus tambah sedih Aisyah. Aisyah nangis, dia berdoa kepada Allah. Sampai turun ayat dari langit membela Aisyah. Ya. Sampai air ini kering dari Aisyah. Saking seringnya apa? Nangis. Di saat seperti itu, ketika Rasulullah SAW ngomong seperti itu, kalau kamu Aisyah ya tidak berzina, maka Allah akan turun ayat untuk membelamu wahai Aisyah. Tapi kalau kamu berzina, Aisyah ngomong sama kedua bapak ibunya, wahai bapak, wahai ibu, tolong jawab tuh Rasulullah SAW, tolong jawab dia. Orang tuanya juga bingung, mau bela juga nggak ngerti. Abu Bakar sama istrinya diam aja, tambah sedih Aisyah ini. Gak ada yang bela, gak ada yang bela dia, sedih Aisyah ini. Setelah itu turunlah ayat. Tapi sebelum turun ayat itu Aisyah marah ketika Rasulullah tidak percaya. Rasulullah kemudian mengucapkan kalimat tadi, kemudian Aisyah percaya sama Aisyah. Aisyah marah dan Aisyah mengucapkan kalimat yang terkenal, wallahi aku tahu bahwa kalian sudah mendengarkan gosip-gosip di luar, dan itu sudah menancap di dada kalian, dan kalian mempercayai itu. Kemudian Aisyah mengatakan, wallahi demi Allah, aku terbebas dari perbuatan zina itu, dan Allah tahu aku tidak berzina. Tapi seandainya itu aku katakan, kalian tidak ada yang percaya sama aku. Dan sekiranya aku katakan, ya aku berzina, dan Allah tahu aku tidak berzina, niscaya kalian percaya bahwa aku berzina. Wallahi tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi harapan, kecuali aku berkata seperti perkataannya Nabi Yusuf, fasobrun jamil, kesabaran yang indah. Wallahul musta'an, hanyalah Allah yang akan tempat untuk apa? Meminta pertolongan. Ala tasifun. Apa maksudnya? Kata Aisyah, ya, aku tahu kalian sudah mendengarkan gosip ini dan sudah menancap di dada kalian. Seandainya aku katakan aku tidak berzina, dan Allah tahu memang benar aku tidak berzina, kalian gak percaya. Tapi kalau saya katakan aku berzina, padahal Allah tahu aku tidak berzina, niscaya kalian percaya bahwa aku berzina. Maka tidak ada harapan. Saya jelaskan sampai ente elek juga kalian gak percaya. Ya sudah, saya diam aja. Fasobrun jamil. Apa fasobrun jamil artinya? Kesabaran yang indah. Hanya Allah tempat aku mengadu. Setelah itu baru ketika Aisyah tidur, turun ayat dari langit kepada Rasulullah. Maka Rasulullah datang kepada Aisyah dan Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, amallah faqad baraka, wahai Aisyah, telah turun ayat Allah mensucikan dirimu. Langsung senang ibunya. Ibunya Aisyah namanya siapa? Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, senang dia. Ibunya langsung mengatakan, qumi ilai, segera bangkit wahai Aisyah, datangilah Rasulullah, kabar gembira ini. Aisyah marah dan Aisyah mengatakan, la wallahi, aku nggak akan berdiri untuk dia, aku berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Saking gregetan nih, dari tadi gak ngandel. Nah, Aisyah marah sama Rasulullah karena nggak percaya gitu, gampangannya gitu. Paham maksudnya ya? Wahai Aisyah, segera berdiri, kabar gembira dari langit, Rasulullah sudah menerima wahyu bahwa engkau itu tidak berzina. Wallahi demi Allah, aku tidak selama aku tidak apa? Berdiri untuknya, aku berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya, memang benar itu. Karena dalam hal ini hanya Allah yang membela siapa? Aisyah, yang lain enggak. Bahkan ibunya diam, bapaknya diam, karena bingung membela juga nggak ada bukti, repot. Ya, akhirnya terjadi seperti itu. Dan ada seorang sahabat Nabi yang luar biasa, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini kebaikannya nggak dilupakan sama Aisyah. Ketika ada peristiwa seperti ini, termasuk yang membela Aisyah, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang rumahnya pernah dipakai singgah siapa? Rasulullah waktu pertama kali apa? Datang dari kota Mekah ke Madinah kan dijamu sama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub berkata, wahai Umma Ayyub, istrinya kan, wahai Umma Ayyub, seandainya engkau ada di posisi Aisyah, apakah engkau melakukan seperti yang digosipkan orang-orang di luar itu? Maka Ummu Ayyub mengatakan, la wallahi, gak mungkin aku melakukan itu. Maka Abu Ayyub mengatakan, wallahi Aisyah jauh lebih baik daripada engkau. Kalau engkau saja nggak melakukan itu, apalagi Aisyah dibela. Hanya Aisyah itu nggak melupakan itu.
Ada yang mengatakan gara-gara omongannya Ali itu, yang tadi itu loh, Aisyah sakit hati. Tapi itu berita yang nggak jelas ya, wallahu a'lam itu bener apa enggak. Tapi intinya Aisyah sama Ali setelah perang apa namanya itu, perang Jamal, Aisyah itu selalu sedih dan Aisyah memuji Ali, mendoakan kebaikan untuk Ali. Nggak ada masalah di antara keduanya. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Ali, nanti kalau aku mati kamu akan ada masalah sama Aisyah. Ya Rasulullah, alangkah celakanya aku ya Rasulullah. Oh tidak mengapa, cuman nanti kalau itu terjadi tolong kembalikan Aisyah ke tempat yang aman. Makanya perang Jamal itu kan pasukannya Aisyah kalah kan itu kan, maka Aisyah dikawal ketat oleh pasukannya Ali, diantar kemana? Ke Al-Madinah. Ya. Setelah turun ayat itu otomatis jelas ini ternyata berita apa? Dusta. Turun ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sesungguhnya orang yang membawa kabar berita dusta, keji, gosip itu adalah golongan kalian sendiri. Ketika turun ayat ini jelas bahwa Aisyah itu berlepas diri dari zina, maka orang-orang yang menyebarkan gosip itu dicambuk semuanya. Di antara yang kena adalah para sahabat Nabi yang mulia ini, Mistah bin Usasa, ya tadi itu anaknya Ummu Miftah. Anaknya Ummu Miftah tadi itu loh, yang didoakan itu dicambuk sama Nabi. Berapa cambuknya? 80. Itu kan qadhaf namanya. Dicambuk 80. Termasuk yang menyebarkan dan ikut termakan gosip itu adalah Hasan bin Thabit. Bukan Zaid bin Thabit, Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah, sahabat Nabi yang mulia. Tapi ya salah, meskipun sahabat Nabi tidak maksum, secara persen kan nggak maksum. Nah, dicambuk 80 kali. Termasuk yang kena juga Hamna binti Jahsh. Hamna binti Jahsh ini jandanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kan tewas dalam perang apa kemarin? Duh, kok lali itu loh. Perang Uhud. Hamzah wafat yang dibedah itunya itu loh. Termasuk yang wafat kan Mus'ab bin Umair. Kenapa Rasulullah dikira wafat? Ya karena yang terbunuh itu Mus'ab. Mus'ab kan ganteng. Dikira Rasulullah, kan sudah saya sampaikan itu kemarin. Dikira Rasulullah yang wafat, padahal siapa? Mus'ab. Nah, Hamna ini kena juga, kena berita gosip itu. Semuanya dicambuk 80 kali. Mistah, Hasan, Hamna. Justru mereka dicambuk itu sebagai kafaroh, biar gak kena di akhirat. Justru itu malah bentuk kasih sayang. Adapun orang munafik ini gak usah dihad, gak usah dicambuk. Ngapain dicambuk? Dicambuk gak dicambuk ya tetap neraka jahanam. Makanya gak dicambuk dia, dibiarkan sama Nabi. Dicambuk itu kan kalau orangnya Islam, tujuannya untuk menghapuskan dosa supaya di akhirat gak kena kan gitu kan. Lagi orang munafik, fit darkil asfal minan nar. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu fit darkil asfal, neraka yang paling bawah. Lebih dalam nerakanya daripada orang kafir asli, paham gak? Soalnya orang munafik itu bajunya Islam tapi hatinya apa? Kafir. Artinya benci. Kalau Islam menang dia sedih luar biasa. Kalau Islam kalah senang mereka luar biasa. Itu ciri orang munafik. Ya. Zaman sekarang ya masih ada. Nabi kita dihina-hina. Ya ada yang umat Islam ngomong kayak gitu. Oh enggak apa-apa, kita harus maafkan dia. Rasul ndas semua gitu. Ya. Ada kan orang tahu sendiri kan, enggak usah diomongkan orang itu, orang munafik mereka itu. Ya. Orang-orang yang membela orang kafir. Ya, kalau kaum muslimin sedih senang dia. Kalau kaum muslimin bahagia mereka sedih. Nah, itu selalu ada dari waktu ke waktu. Ini orang-orang munafik. Taib. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah turun ayat itu tadi yang mensucikan Aisyah, maka Rasulullah berkata, "Kaifa?" Umar ini pengen langsung aja ketika turun ayat ini pengen bunuh siapa? Pengen bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena jelas kan, sudah gak abu-abu lagi, jelas ini dusta kan gitu. Tapi kata Rasulullah, "Kaifa tara ya Umar?" Bagaimana pendapatmu ya Umar kalau seandainya aku membunuhnya? Nanti orang-orang akan mengatakan apa? Bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Maka Rasulullah khawatir itu terjadi, maka dibiarkan. Ya, seperti itu. Jadi kalaulah bukan karena dicegah Nabi, itu dipenggal kepalanya sama siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini cerita ini
Ya, sebelum cerita besok akan kita jelaskan peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Jadi setelah ini